peluang dari dan gol. Masuk, yes. Lagi-lagi, bagian dari taktik, bagian dari rencana sih. ทันหรือเปล่าคิงครับเล่นต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้แชมป์แต่ปีนี้แป้คิดว่าภายใต้การนำของฉีแล้วก็กัปตัน Auto bikin bangga semua. Madam Pang dan Bung Bindar berikan komentar sangat mengejutkan dan berkelas soal hasil mengagumkan timnas U22 Indonesia menang 5-1 atas Myanmar di laga kedua SEA Games 2025 tadi malam. Bahkan sampai buat Safi Sali bilang gini di hadapan publik, benarkah? Breaking news, 99% Giovanni Van Bronckhorst latih timnas Indonesia. Keluarganya datang ke tanah air minggu ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Stadion Raja Mangala kembali menjadi saksi ledakan performa luar biasa Timnas Indonesia U22 yang tampil perkasa menghantam Myanmar U22 dengan skor telak 5-1 pada laga kedua SEA Games 2025 tadi malam. Kemenangan ini bukan hanya memastikan langkah Garuda Muda menuju semifinal, tetapi juga memicu reaksi dari berbagai tokoh sepak bola Asia Tenggara, mulai dari Ketua FA Thailand Madam Pang, analis sepak bola Bung Bindar, hingga legenda Malaysia Safi Sali. Ketiganya memberikan komentar jujur dan terbuka, bahkan beberapa di antaranya begitu tajam dan belak-belakan. Respons mereka menggambarkan satu hal yang sama, Indonesia kini berada di level yang sangat serius dan menakutkan di pentas sepak bola kawasan. Ketua FA Thailand, Nualpan Lamsam alias Madam Pang, menjadi salah satu sosok yang paling disorot setelah memberikan pernyataan jujur dan penuh penghargaan kepada skuad Garuda Muda. Menurutnya, hasil 5-1 Indonesia bukanlah kejutan, karena sejak awal ia sudah melihat tanda-tandanya. Saya mengaku jujur sudah menduga dengan hasil gemilang yang diraih Indonesia tadi malam, karena sebelumnya saat melawan Filipina U22 turun dengan full pemain abroad dan naturalisasi, skuad Indonesia mampu raih kemenangan juga, ujarnya. Madam Pang menilai konsistensi Indonesia dalam dua laga awal SEA Games kali ini adalah bukti bahwa Garuda Muda sedang berada di jalur yang tepat untuk kembali melaju ke puncak turnamen. Dengan hasil mengagumkan dua laga ini, Indonesia saya kira bakal masuk final SEA Games lagi tahun ini, katanya tanpa ragu. Ia pun kembali menyinggung sosok pelatih Indra Syafri yang menurutnya adalah figur spesialis turnamen multi-event seperti SEA Games. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pelatih Indonesia Coach Indra saya akui memang spesialis di event SEA Games. Ia selalu punya magis tersendiri yang tak dipunyai pelatih lain. Saya nggak tahu kok bisa begitu. Apalagi dengan skuad tambahan diaspora, Indonesia sekarang semakin kuat, lanjutnya mengapresiasi. Tidak berhenti di situ, Madam Pang mengungkapkan bahwa sejak kekalahan Thailand dari Indonesia di final 2023, ia tidak pernah lagi meremehkan kemampuan dan strategi Indra. Dengan dua kemenangan yang diraih ini, saya semakin respek dan tak pernah mau remehkan Coach Indra setelah kekalahan kami di final 2023 lalu. Saya pun tak ragu menempatkan Indonesia sebagai saingan utama Thailand di 2025 ini. Bahkan, ia terang-terangan menyindir performa Malaysia yang tampil memble di SEA Games 2025. Jika dibandingkan dengan Malaysia yang kalah memalukan dari Laos dan Vietnam, tahun ini bisa jadi final 2023 terulang antara Thailand U22 versus Indonesia U22. Sampai jumpa di final Indonesia, tutup Madam Pang dengan nada penuh tantangan. Analis sepak bola yang dikenal kritis namun objektif, Bung Bindar juga memberikan reaksinya setelah kemenangan gemilang Indonesia di Raja Mangala. Ia mengatakan hasil tersebut semakin menegaskan bahwa kerja Indra Syafri dan tim pelatih berjalan di jalur yang benar. Saya akui bangga dengan raihan hasil gemilang Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 ini. Memang kalau di SEA Games, Coach Indra ini terbukti bagus dan kompeten, ungkapnya. Bindar menegaskan bahwa sudah saatnya para pendukung Garuda Muda memberikan dukungan penuh tanpa syarat, sebab momentum Indonesia untuk kembali meraih emas sangat terbuka lebar.
Sebagai fans sejati Timnas Indonesia, mari selalu kita dukung dan doakan Indonesia kembali dulang emas di SEA Games 2025 ini. Mantap, Indonesia, semangat, serunya. Komentarnya ini langsung mendapat respons positif di sosial media dengan ribuan fans Indonesia mengamini pernyataan Bung Bindar. Salah satu reaksi paling keras datang dari legenda tim nasional Malaysia, Safeh Salih, yang tidak ragu menunjukkan rasa iri sekaligus malu saat membandingkan performa Indonesia dengan timnya sendiri. Setelah menyaksikan Indonesia menang besar 5-1, sementara Malaysia kalah memalukan dari Laos dan Vietnam, Safeh tak kuasa menahan kecewaannya. Saya ngaku malu iri besar dengan Indonesia U22 yang kembali tampil super gemilang di laga keduanya. Bahkan, bandingkan dengan Malaysia yang kalah memalukan lawan Laos dan Vietnam, ujarnya blak-blakan. Ia memuji perkembangan Indonesia yang disebutnya sangat maju dan jauh meninggalkan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Saya akui Indonesia benar-benar jauh berkembang di atas Malaysia. Mereka melakukan segalanya demi raih kembali emas di SEA Games 2025. Dalam pernyataan menohok, Safeh bahkan mempertanyakan kompetensi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Federasi Malaysia harusnya malu melihat ini. Terlalu banyak omong kosong dan akhirnya terbukti sekarang bobrok betul. Saya yakin Indonesia bisa masuk final SEA Games 2025 ini, tegasnya. Komentar tersebut langsung viral di komunitas sepak bola Malaysia dan ASEAN. Banyak fans Harimau Malaya yang terdiam karena sulit membantah realita pahit yang disampaikan Safeh. Dengan 2 kemenangan meyakinkan, Indonesia kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menembus partai final. Gaya bermain yang agresif, kombinasi pemain lokal dan diaspora, serta sentuhan taktis ala Indra Syafri membuat Garuda Muda tampil begitu percaya diri. Sementara Thailand dan Vietnam terus memantau perkembangan Indonesia, Malaysia justru makin tertinggal dengan performa paling mengecewakan sejauh ini. Bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah Indonesia benar-benar bisa mengulang final 2023 melawan Thailand atau ada tim lain yang berpotensi mengganggu dominasi Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news! 99% Giovanni Van Bronckhorst latih Timnas Indonesia. Keluarganya datang ke tanah air minggu ini. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan kembali memantik perbincangan hangat terkait masa depan kursi pelatih Timnas Indonesia. Dalam analisisnya yang disampaikan penuh keyakinan, sosok yang akrab disapa Bung Ropan itu menilai bahwa Giovanni Van Bronckhorst hanya tinggal selangkah lagi menjadi nahkoda baru skuad Garuda. Ia bahkan menyebut peluang mantan pelatih Feyenoord tersebut mencapai 99%. Dalam podcast Locker Room, Bung Ropan berkata tegas, ada hal-hal lain yang bisa membuat Giovanni Van Bronckhorst melatih Timnas Indonesia. Saya pikir 99% Giovanni Van Bronckhorst jadi pelatih Timnas Indonesia. Pernyataan ini tentu membuat publik sepak bola tanah air terkejut dan semakin penasaran. Terlebih, rumor tersebut belakangan semakin kuat. Bung Ropan mengungkap informasi menarik yang ia dapatkan dari sumber terpercaya, yakni bahwa keluarga Giovanni Van Bronckhorst akan mendarat di Indonesia pada akhir minggu ini atau awal pekan depan. Sebagai tambahan latar yang memperkaya konteks, Giovanni memang punya hubungan darah dengan Indonesia. Ayahnya, Victor Van Bronckhorst, memiliki darah campuran Indonesia Belanda, sementara sang ibu, Francian Sapulete, berasal dari Maluku. Tak heran jika kedekatan emosional ini sering disebut menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia begitu menarik bagi Giovanni dan keluarganya. Bung Ropan menegaskan, akhir minggu ini atau awal minggu depan, keluarga Giovanni Van Bronckhorst akan datang ke Indonesia, mungkin akan lebih dulu ke Ambon. Tak berhenti sampai di situ, ia menambahkan informasi yang makin membuat publik heboh. Anak-anak dan istri Giovanni Van Bronckhorst lebih condong tinggal di Indonesia. Anak-anak Giovanni Van Bronckhorst ingin Indonesia.
Artinya, bukan hanya urusan profesional, bahkan urusan keluarga pun tampaknya mengarah kepada keputusan besar menuju Indonesia. Menariknya lagi, isu kedatangan Giovanni ke Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Bung Ropan mengungkap bahwa sebelum PSSI menunjuk Patrick Kluivert pada Januari 2026, nama Giovanni sudah masuk radar utama federasi. Bahkan, ia disebut sebagai target nomor 1 Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Namun, sebuah momen tak terduga mengubah segalanya. Menurut Bung Ropan, Giovanni van Bronckhorst merupakan orang pertama yang diincar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tapi, Ketua Umum datang di waktu yang tidak tepat karena tiba di hari Natal. Saat Natal, Giovanni van Bronckhorst sedang berlibur bersama keluarga. Akibatnya, sesi interview batal dilakukan, sementara Patrick Kluivert yang kebetulan sedang tidak melatih klub manapun, akhirnya menjadi sosok yang ditemui Erick Thohir di hari itu. Dengan nada berseloroh, Bung Ropan menambahkan, yang nganggur saat itu cuma satu, Patrick Kluivert. Ia yang bersedia menemui Pak Ketum untuk ngopi-ngopi. Mungkin jika Pak Ketum memberikan waktu 2-3 hari setelah Natal, akan datang Giovanni van Bronckhorst. Saat ini, Giovanni masih menjabat sebagai asisten pelatih Liverpool, sehingga jika PSSI benar-benar ingin mendatangkannya, tentu ada konsekuensi finansial yang perlu dibayar. PSSI harus menyiapkan kompensasi untuk memboyong ex-pelatih Feyenoord Rotterdam, Rangers FC, dan Besiktas tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah Giovanni van Bronckhorst cocok menjadi pelatih timnas Indonesia? Apakah latar belakang darah Indonesia dan ketertarikan keluarganya cukup menjadi pertanda kuat bahwa ia akan segera mendarat di Jakarta? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kabar mengenai Marcelino Ferdinand kembali menjadi sorotan publik setelah sang gelandang muda memamerkan 2 foto latihan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Marcelino terlihat berlatih penuh antusias bersama klubnya AS Trencin. Senyum, gestur, dan fokusnya seolah menunjukkan bahwa dirinya dalam kondisi siap tempur. Namun, unggahan itu justru menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apakah itu foto terbaru atau hanya postingan lama yang diunggah kembali? Pertanyaan itu semakin ramai dibahas karena di saat yang sama, Marcelino dipastikan gagal memperkuat timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Publik pun menunggu klarifikasi resmi, dan akhirnya konfirmasi pun datang dari Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, yang menjelaskan situasi sebenarnya. Marcelino Ferdinand cedera hamstring, Rifki Rai masuk sebagai pengganti, jadi Marcelino tak bisa bergabung, kata Sumarji. Pernyataan tersebut menutup spekulasi mengenai alasan absennya Marcelino. Cedera hamstring memang menjadi salah satu cedera yang paling mengganggu, terutama bagi gelandang eksplosif seperti dirinya. Meski fans kecewa karena kehilangan salah satu pemain terbaik generasi mudanya, Indra Syafri bergerak cepat mengambil langkah antisipasi. Begitu kabar cedera Marcelino dikonfirmasi, pelatih timnas Indonesia U22 Indra Syafri langsung memanggil pengganti. Rifki Rai, gelandang energik milik Persik Kediri, dipanggil dan langsung terbang menuju Thailand. Ia tiba pada Kamis 4 Desember 2025 dan langsung bergabung dengan rekan-rekannya di pemusatan latihan. Indra pun memberikan penjelasan terkait kondisi skuadnya jelang perjalanan ke Chiang Mai. Per hari ini, kemarin, skuad kami sudah lengkap, 23 pemain sesuai regulasi. Kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada tanggal 6 siang. Para pemain siap bertanding pada laga pertama tanggal 8 dan laga kedua tanggal 12, kata Indra Syafri, sebagaimana dikutip Okezone dari laman Kita Garuda. Dengan absennya Marcelino, pekerjaan rumah baru muncul untuk Indra Syafri, sebab Marcelino sebelumnya diprediksi akan mengisi peran second striker dalam skema 4-2-3-1, posisi krusial yang membutuhkan kombinasi kreativitas, mobilitas, dan ketajaman. Lantas, siapa yang paling mungkin menggantikan posisi tersebut? Opsi pertama adalah Rafael Struijk, yang sudah 2 kali diuji sebagai second striker ketika timnas U22 menghadapi Mali U20 pada 15 dan 18 November 2025.
Performanya cukup solid dan ia memiliki kemampuan bergerak antar lini yang baik. Selain Rafael, ada juga Raihan Hanan yang menjadi kandidat kuat. Raihan punya pengalaman tampil sebagai second striker baik di Persija Jakarta maupun di Timnas Indonesia U22. Fleksibilitas inilah yang membuatnya menjadi pilihan potensial untuk mengisi ruang yang ditinggalkan Marcelino. Keputusan akhir tentu berada di tangan Indra Syafri, namun yang jelas absennya Marcelino membuat dinamika serangan Garuda Muda harus diatur ulang. Sementara itu, jadwal pertandingan di grup C SEA Games 2025 sudah menanti. Indonesia tergabung bersama Filipina U22 dan Myanmar U22, dua tim yang dianggap tidak mudah tetapi tetap realistis untuk dihadapi. Garuda Muda akan memulai perjalanan mereka menghadapi Filipina pada Senin, 8 Desember 2025 pukul 8 malam, sebelum lanjut bersua Myanmar pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 8 malam. Kedua laga tersebut akan disiarkan live dan eksklusif di RCTI, memberi kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menyaksikan langkah pertama para pemain muda menuju perjuangan merebut medali. Bagaimana menurut kalian Sobat Garuda? Absennya Marcelino pasti terasa berat, tapi apakah menurut kalian penggantinya Rafael Struwijk, Raihan Hanan, atau mungkin nama lain bisa mengisi kekosongannya? Apakah Garuda Muda tetap bisa tampil dominan meski kehilangan salah satu pemain terbaiknya? Silahkan tulis pendapat kalian. Kekosongan posisi pelatih kepala Timnas Indonesia setelah kepergian Patrick Kluivert membuat atmosfer sepak bola nasional terasa tidak stabil. Para pendukung Garuda mulai resah, spekulasi bermunculan, dan berbagai nama calon pelatih terus bergulir di media sosial maupun forum diskusi. Namun hingga kini, PSSI belum juga mengumumkan siapa sosok yang akan memimpin skuad Garuda menjalani berbagai tantangan besar di tahun-tahun mendatang. Di tengah suasana penuh tanda tanya ini, muncul suara yang mencoba menenangkan badai. Tom Hai, gelandang elegan Timnas Indonesia yang kini memperkuat Persib Bandung, angkat bicara dan memberikan pesan penting kepada seluruh pendukung Timnas. Hai meminta supporter tetap tenang, tidak panik, dan terus memberikan dukungan penuh kepada PSSI serta Timnas Indonesia. Ia memahami kegelisahan yang dirasakan publik, namun ia menekankan bahwa dukungan dan kepercayaan tidak boleh luntur hanya karena belum adanya pelatih baru. Pemain berusia 30 tahun itu mengingatkan bahwa loyalitas supporter adalah bagian inti dari perjalanan panjang sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSSI sedang bekerja keras mencari sosok terbaik untuk menangani timnas, dan proses tersebut memang membutuhkan waktu. Saya ingin meminta kepada pendukung agar terus mendukung karena masih banyak pertandingan dan tantangan ke depan, kata Tom Hai kepada wartawan dikutip Jumat 5 Desember 2025. Lebih jauh, ia meminta para pendukung untuk bersabar serta mempercayakan keputusan besar ini kepada federasi. Percayalah pada prosesnya. Saya yakin jika kita tetap bersama dan terus saling mendukung, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, tambahnya. Dalam kesempatan itu, Tom Hai juga mengungkapkan betapa besar rasa kagumnya terhadap loyalitas supporter Indonesia. Baginya, dukungan luar biasa dari para fans, baik saat bermain untuk klub maupun timnas, adalah sesuatu yang tak ternilai. Ia memaparkan betapa konsistennya dukungan tersebut terlihat bahkan di momen-momen sulit di ajang sebesar kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter Indonesia selalu hadir dengan kekuatan penuh memenuhi stadion di laga kandang maupun rela menempuh perjalanan jauh demi mendukung tim Garuda. Saya merasa dukungan yang sangat besar. Anda bisa lihat di masa lalu, di klub dan tim nasional, dukungannya selalu besar. Ketika kami bermain di stadion, stadion selalu penuh. Bahkan jika kami bermain tandang, banyak orang yang mengikuti kami dan bepergian. Dukungannya sangat besar, sambung Tom Hai. Karena itu, Hai berharap dukungan itu tidak berubah, siapapun nanti yang dipilih menjadi pelatih kepala. Ia menegaskan bahwa suara, energi, dan semangat dari tribun memberikan dampak emosional yang sangat kuat bagi para pemain di lapangan.
Kami sudah memberikan segalanya untuk melakukannya. Saya pikir itu sungguh indah. Terkadang dalam pertandingan, Anda berjuang di pertandingan, tetapi Anda merasakan dukungan dari semua orang di sana, tutupnya dengan penuh penghargaan. Fatan, bagaimana menurut kalian para pendukung Garuda? Apakah kalian sepakat dengan pesan Tom Hai agar tetap percaya proses dan terus mendukung tim siapapun nanti pelatih yang datang? Atau kalian merasa PSSI harus bergerak lebih cepat mengumumkan pelatih baru? Silahkan tinggalkan pendapat kalian, saya akan bantu merangkum atau membuat versi lanjutan jika diperlukan.